orang yang berketuhanan itu yang seperti apa? Orang berketuhanan itu bukan hanya orang yang hanya bisa ngomong, tapi nggak ngerti. Bisa ngomong menyebut nama Tuhan, tapi nggak ngerti siapa Tuhan. Selamat datang di Tutur Channel. Gimana kabar Tutur Lovers? Pastinya baik-baik aja ya. Harus baik-baik dan sehat-sehat aja. Kemarin antusiasnya sangat-sangat keren dari Tutur Lovers. Sangat wow gitu kan. Berarti menarik. Untuk anak muda sendiri nih ya. Kalau menurut ayah gimana sih caranya? Yang paling sederhana dulu deh. Gimana kita menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia, terutama budayanya ya. Ya, jadi begini, kemarin kan ayahnya bilang kita bicarakan tentang apa yang ada di dalam Jangka Jayabaya. Apa yang tertulis di dalam Jangka Jayabaya yang ayahnya sampaikan kemarin itu bukan ramalan, tetapi itu adalah sabda. Maka disebut jongko sejati. Jongko sejati itu adalah yang sesungguhnya. Bahwa orang mengatakan itu adalah ramalan, bahkan orang lain mengatakan ayah jangan percaya seperti itu, silahkan. Tapi bagi ayahnya sebagai manusia Jawa sangat percaya dengan apa yang tertulis di dalam Jangka Jayabaya. Nah, bagaimana kita sebagai manusia Indonesia itu mencintai, bangga terhadap leluhur bangsa ini, ya, leluhur bangsa ini yang sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai manusia Indonesia, kalau kita tidak bangga menjadi orang Indonesia, bangga dengan budaya Indonesia, itu Indonesia tidak akan bisa bagus. Karena salah satu syarat, kalau menurut ayahnya nih ya, sebagai orang yang sangat gandrung istilahnya gitu, sangat mencintai budaya Indonesia, bahwa salah satu syarat kemajuan sebuah negara atau sebuah bangsa adalah apa? Kebudayaan, identitas sebagai bangsa. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, ya identitas sebagai bangsa Indonesia itu yang seperti apa? Yaitu, misalnya kita punya ideologi bangsa Indonesia itu apa? Ideologi negaranya apa? Pancasila, kan gitu. Nah, kita sebagai manusia Indonesia harus betul-betul mengerti, paham apa itu Pancasila. Iya. Kan gitu. Karena di dalam Pancasila itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jika setiap manusia Indonesia itu memahami apa yang tertuang di dalam Pancasila itu, ya, dari sila pertama sampai sila kelima, itu sangat luar biasa. Itu Indonesia. Maka cintailah bangsa ini, kita mencintai bangsa ini, dan bersuku-suku dengan aneka ragam budayanya, mencintai masing-masing kebudayaan lokalnya, atau yang disebut local wisdom. Kita harus mencintai itu, mulai dari anak kecil, dari anak TK, sudah diajarkan tentang apa? Kecintaan pada budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Itu yang penting. Setia pada Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana manusia Indonesia adalah manusia-manusia yang berketuhanan. Orang yang berketuhanan itu yang seperti apa? Orang berketuhanan itu bukan hanya orang yang hanya bisa ngomong, tapi nggak ngerti. Bisa ngomong menyebut nama Tuhan, tapi nggak ngerti siapa Tuhan. Nah itu bagaimana? Berketuhanannya seperti apa? Nah, itulah yang harus dipahami. Kita mencintai budaya kita mencintai ideologi negara kita, ideologi Pancasila. Kita mencintai bangsa Indonesia yang mempunyai semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu penting. Dari TK, dari kecil, sudah dididik, sudah diajarkan nilai-nilai luhur bangsa ini. Mencintai leluhur bangsanya, mengenal siapa itu Prabu Jayabaya, siapa itu Raja Hayam Wuruk, siapa itu Erlangga,
siapa itu Pangeran Diponegoro, siapa itu Presidennya Soekarno. Kita mengerti sejarah bangsa kita. Jangan kita mengerti sejarah bangsa negara lain, tapi nggak ngerti sejarah bangsa sendiri. Maka kalau kita nggak ngerti sejarah bangsa sendiri, kita akan menjadi bangsa yang elaelo. Apa itu? Elaelo itu apa? Yang elaelo, yang cuma ikut-ikut, ya, tapi nggak ngerti. Ya. Bangga sebagai misalnya nih kita membanggakan orang apa? Orang Eropa misalnya, bangga dengan orang. Tapi tidak bangga dengan Indonesia. Padahal orang Indonesia itu apakah nggak hebat? Kebudayaan Indonesia apakah nggak hebat? Nggak kalah dengan budaya-budaya lain, budaya-budaya asing itu. Bahkan apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, bahwa Indonesia pada suatu hari nanti akan menjadi mercusuar dunia. Apanya mercusuarnya? Loh, itu yang harus dicari. Bagaimana bisa menjadi negara? Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia, mercusuarnya dunia, kalau bangsa Indonesia ini tidak mengenal identitasnya sebagai manusia Indonesia, budaya Indonesia, tidak mencintai Pancasila, tidak mengenal Bhinneka Tunggal Ika, nggak mungkin akan jadi mercusuar dunia. Tapi Bung Karno mengatakan demikian. Makanya kita sebagai orang Indonesia harus sadar dan kembali jadilah manusia Indonesia yang mencintai kebudayaannya, keragamannya. Jangan silau dengan budaya asing, jangan silau dengan kehebatan negara lain, tapi banggalah menjadi manusia Indonesia. Kita kan selama ini kan dibutakan, ya kan, ditutup seolah-olah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kerdil, seolah-olah bangsa ini adalah bangsa yang kecil. Oh tidak, sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah negara yang mempunyai sejarah yang luar biasa. Nah, itu yang harus kita tahu. Terus bagaimana kita ini bisa tahu dan untuk menyadarkan kembali kalau sejarahnya itu penting gitu loh? Ya, jadi begini, memang itu tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk kembali kepada memahami kebudayaan kita, memahami identitas kita sebagai manusia Indonesia itu tidak mudah. Karena Indonesia itu tempat pertarungan ideologi. Gitu? Semua ideologi ini bertarung di Indonesia ini. Iya benar. Kan begitu? Nah, tinggal kita sebagai manusia Indonesia melihat pertarungan ideologi itu mau seperti apa. Jadi berbagai macam ideologi, baik itu ideologi secara politik, agama, itu bertarung di Indonesia. Nah, kita sebagai manusia Indonesia harus seperti apa? Nah, ini penting. Makanya kita harus belajar. Kita harus mempelajari sejarah bangsa Indonesia ini, gitu loh. Nah, kita sebagai orang-orang dewasa, orang-orang tua, kita harus mulai mengajarkan itu. Tapi kalau orang tua juga nggak bangga sebagai manusia Indonesia dengan identitas sebagai bangsa Indonesia yang punya kebudayaan Indonesia yang sebegitu luar biasa, yang nggak bangga, ya susah memang. Nah, memang ini satu zaman, satu situasi yang tidak mudah mengembalikan identitas sebagai manusia Indonesia. Tapi kalau kita melihat tanda-tandanya, ya, tanda-tandanya itu sudah mulai sedikit-sedikit nampak. Ya. Contohnya misalnya, ketika waktu itu ada upacara 17 Agustus di Istana Negara kan gitu kan. Nah, di situ Pak Presidennya menggunakan pakaian daerah, diikuti seluruh, ya toh, peserta yang ikut upacara itu menggunakan identitas dari masing-masing daerah. Sebenarnya maksudnya apa? Untuk menunjukkan kebanggaan sebagai manusia Indonesia yang beragam. Kan gitu. Mengembalikan keindonesiaan, kebinekaan. Banggalah dengan identitas sebagai bangsa Indonesia dengan beragam suku bangsa, kebudayaan masing-masing daerah. Nah, itu contohnya. Jadi semakin hari, sedikit demi sedikit, ya, itu akan kembali. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak kembali kepada identitas sebagai manusia Indonesia, sulit bagi bangsa kita untuk bisa punya rasa percaya diri.
Loh, orang punya rasa percaya diri karena punya identitas. Iya. Kan gitu. Lah kalau identitasnya adalah bukan identitas pribadi kita, apa yang kita miliki adalah bukan milik kita, bagaimana kita bisa bangga? Kan gitu. Sebagai orang Indonesia harus bangga dengan apa yang kita miliki. Satu, Pancasila, ideologi negara, bangga. Bhinneka Tunggal Ika, bangga. Kebudayaan kita di masing-masing daerah, bangga. Gitu. Segala macam yang ada di Indonesia, yang itu milik asli Indonesia harus dibangkitkan. Harus bangkit. Gitu. Maka Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia itu bukan omong kosong. Kalau kita mau masuk kembali mengoreksi bahwa kita sebenarnya bangsa Indonesia adalah keturunan, gitu, memiliki apa yang disebut dengan kehebatan. Karena sejarah bangsa Indonesia dulu, kerajaan-kerajaan zaman dulu, salah satunya adalah Majapahit, ada Sriwijaya. Itu kerajaan-kerajaan besar yang terkenal. Dan itu harus menjadi kebanggaan kita. Kenapa sekarang kita seperti ini? Karena apa? Meninggalkan sejarah. Kita meninggalkan sejarah, meninggalkan kebudayaan, kebudayaan identitas. Itu. Makanya apa yang tertulis di dalam, apa yang pernah ayah sebut kemarin dalam Jongko Joyoboyo. Ya. Saya ada kalimat begini, wong Jawa, wong Jawa kelangan Jawane. Orang Jawa kehilangan identitasnya sebagai manusia Jawa. Oh, bahaya nggak itu? Sangat berbahaya. Gitu? Wong Jawa kehilangan Jawane. Wong Jawa kari separuh. Oh, bagaimana itu? Itu nyata nggak? Sangat nyata. Wong Jawa kehilangan Jawane. Kehilangan apa? Pengertiannya. Kejawaannya itu apa? Pengertiannya. Ngertinya hilang. Kehilangan. Bukan hilang, tapi kehilangan. Gitu. Makanya menjadi apa? Nggak percaya diri. Coba kalau manusia Jawa itu mengenali jati dirinya sebagai manusia Jawa, nggak akan ragu berhadapan dengan bangsa manapun. Oh, itu. Oke, dan ini mungkin sedikit komentar ya setelah obrolan panjang. Tadi kalau misalnya ayah bilang contohnya itu dari yang upacara 17 Agustus itu, mungkin emang tujuannya itu memperkenalkan masing-masing identitas dari daerah, ya kan. Tapi mungkin tidak banyak orang yang tahu itu. Justru orang itu melihatnya dari sisi fashionnya, fashionable-nya, ya kan. Yaitu mungkin masih kurang, gimana ya, masih kurang apa, orang-orang itu paham gitu loh. Hanya sebatas fashion doang gitu. Kalau orang kebanyakan melihatnya. Gitu. Meskipun itu fashion, anggaplah itu adalah bagian fashion yang hebat toh. Iya. Fashion yang menampilkan apa? Identitas kita sebagai manusia Indonesia. Betul. Oh, itu kan bagus. Iya. Gitu loh. Jadi di up lagi ya. Iya. Oke. Terus sebelum jauh nih ya, tadi kan maksudnya terlalu lingkupnya itu terlalu besar ya kalau misalnya diri kita membangkitkan rasa nasionalisme itu untuk Indonesia. Tapi untuk fungsinya sendiri, untuk diri kita pribadi itu sebenarnya apa sih ya? Kita harus mengerti budaya, mengerti culture diri kita sendiri gitu. Ya, sekarang hanya sampaikan. Kalau kamu tidak mengenal dirimu, bagaimana? Kamu tidak mengenal siapa dirimu secara pribadi. Kamu tidak mengenal identitasmu. Kamu tidak mengenal asal-muasalmu. Loh, bagaimana kalau kita tidak mengenali itu? Maka kemarin saya bilang, kamu bisa mengaku sebagai orang Jawa. Lah kalau kamu nggak ngerti Jawa itu apa? Loh, bagaimana? Kamu tidak mengenali sejarah kebudayaan Jawa. Terus bagaimana? Yeah. Nah, makanya kenapa kita harus mengenali itu? Kenapa? Itu akar kita, leluhur bangsa kita. Lah kalau kita tidak mengenal leluhur bangsa kita, berarti kita nggak punya akarnya. Loh, saya ini dari mana? Keturunan dulu-dulunya seperti apa? Kan gitu. Maka kita harus mengenali itu apa? Supaya kita tidak kehilangan identitas.
identitas kita sebagai manusia Indonesia secara umum kita menyebutnya, ya, identitas dalam satu daerah tetap harus bangga. Kalau kita itu mengenali itu, kita bangga menjadi orang Indonesia, kita bangga menjadi orang dalam satu daerah tertentu. Kita sebagai orang Jawa bangga menjadi manusia Jawa. Lo hebat itu. Itu yang penting. Oke, tapi harus mengerti kembali harus lagi. ngerti. Makanya jadi, harus belajar. Iya. Makanya sebagai ayahnya sebagai orang tua ya, mengatakan demikian. Itu untuk apa? Supaya orang-orang muda, kamu itu kan generasi muda yang suatu hari nanti kamu akan berkeluarga, kamu mempunyai keluarga, punya anak, lalu anakmu tidak mengerti kalau kamu tidak belajar, lalu anakmu nggak ngerti tentang kebudayaan itu, gitu loh. Maka harus diajarkan dari kecil, terus menerus, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat, tanpa kehilangan identitasnya sebagai manusia Indonesia. Mungkin ayah masih ada yang mau disampaikan atau pesan-pesan kepada anak-anak muda di luar sana, termasuk Dani juga. Ya, kita cintai bangsa ini, gitu. Cintai bangsamu sebagai manusia Indonesia. Cintai ideologi Pancasila. Cintailah negeri ini dengan apa? Mencintai kebudayaan kita. Mencintai apa yang menjadi ciri Indonesia. Jangan membanggakan apa yang bukan milik kita. Banggalah apa yang memang kita miliki. Ya. Mungkin gitu dulu pembicaraan pada hari ini. Kalau Tutur Lovers suka sama video ini, tentu saja harus like video ini dan sebarin ke teman-teman semuanya, ke orang tua juga, karena ini penting banget pembahasannya. Komen aja di bawah. Jangan lupa cintailah Indonesia. Bye-bye.